Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada Ibu Nurhayati PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah membimbing kami selama proses pengerjaan proyek ini. Pada kesempatan ini, kami dengan bangga mempersembahkan proyek kami yang bernama UMKM-ku, sebuah sistem manajemen berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengelola usaha mereka secara lebih efisien dan modern. Proyek ini kami kembangkan dengan tujuan memberikan solusi nyata bagi pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi digital. Dengan UMKM-ku, pengguna dapat dengan mudah mengelola produk, transaksi, dan laporan bisnis mereka secara real-time melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan performa yang andal, serta integrasi pembayaran digital melalui Mitrans. Dalam video ini, kami akan memandu Anda untuk memahami cara penggunaan platform ini, mulai dari pengelolaan toko hingga transaksi online. Kami berharap tutorial ini dapat membantu Anda memanfaatkan semua fitur yang telah kami kembangkan untuk mendukung transformasi digital UMKM di era modern. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita mulai tutorial ini dan bersama-sama menjelajahi apa yang ditawarkan oleh UMKM-ku. Oke, langkah yang pertama, Anda bisa akses URL dari UMKM-ku. Itu alamat linknya itu adalah umkm.ku.putraramadan.info. Halaman yang pertama Anda akan lihat adalah landing page dari platform UMKM-ku. Di sini mengajarkan bisnis Anda untuk segera go digital dengan mudah buat website, praktis kelola usaha, dan sukseskan UMKM Anda sekarang. Jika dilihat-lihat lagi, menjelaskan kalau kita bisa kelola penjualan dengan lebih efisien dan bisa memaksimalkan bisnis Anda dengan fitur digital yang terintegrasi. Nah, ini juga dia diciptakan untuk mempermudah dan membantu UMKM. Itu ada dashboard yang bisa melihat data penjualan bisnis kamu secara real time tanpa ribet dan cepat, tampilan yang cukup menarik, dan ada biaya yang murah juga. Nah, ini ada informasinya juga dibuat dengan bahasa pemrograman yaitu Laravel, Tailwind CSS, Alpine JS, dan Swift Alert. Lalu dibantu dengan pihak ketiga, itu dibantu dengan Mitrans dan juga Twilio. Mitrans sebagai payment gateway untuk memproses pembayaran secara online, lalu Twilio untuk memberikan notifikasi kepada pemilik toko, notifikasi ke WhatsApp mereka masing-masing. Lalu di sini ada dari tim developer UMKM-ku, itu ada saya sendiri Aditya Putra Ramadan dan rekan kelompok saya yaitu Muhammad Abdul Latif Samsudin. Oke, lanjut. Nah, ini adalah halaman pertamanya, lalu ada halaman selanjutnya itu adalah bisa menampilkan produk terbaik. Jadi ini ada contoh dua produk terbaik dengan dia akan terganti setiap bulannya. Jadi di periode bulan ini ada Video Premiere Private dan juga ragam mod for Android ini sebagai contoh atau data dummy. Dengan harga 35.000 dan dia sudah 3 terjual, lalu ada 1 terjual, dan ini adalah nama tokonya Main Store. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk memulai? Oke, yang di sini tersedia ada button mulai sekarang, kita bisa klik. Jika belum punya akun kita bisa klik mulai sekarang, dan jika sudah punya akun kita bisa login. Contoh kita masuk ke halaman loginnya. Ini adalah halaman login untuk masuk ke platform UMKM-ku. Lalu jika kita belum punya akun, kita bisa di sini sign up now. Nah, kita bisa masuk sign up. Kita bisa input nama kita. Contohnya kita masukin namanya Putra dan emailnya kita harus masukin email. Oke, masukin emailnya. Lalu kita masukin nomor WhatsApp dengan perintah masukkan nomor diawali dengan 62 tanpa plus. Jadi kita langsung aja masukin 628 berapa. Oke, kita masukin sebagai contoh.
Dan ini kita suruh masukin passwordnya. Kita akan masukin Putra Tutor. Oke. Nah, kita akan klik di sini, langsung aja klik daftar. Oke, bentar, kita salin dulu. Kita daftar. Nah, di sini ada notifikasi pendaftaran berhasil. Nah, setelah itu baru kita masuk ke halaman login. Nah, ini dia. Kita langsung login saja dengan email yang didaftarkan tadi dan juga passwordnya. Kita bisa input. Oke, kita bisa langsung aja sign in. Nah, inilah tampilan awal ketika kita sudah daftar. Nah, di sini muncul informasi akun, lalu di sini juga ada dashboard. Nah, ketika kita pertama kali daftar di platform UMKM-ku, maka kita akan dikenal oleh platform itu sebagai customer. Karena kita tidak mempunyai toko, kita belum membuka toko di platform ini. Makanya kita dianggap sebagai customer. Nah, di sini juga ada button. Button yang tadinya jadi mulai sekarang berubah menjadi buka toko. Sekarang kalau misalnya kita ingin buka toko, kita bisa klik button ini lalu dialihkan untuk daftar akun. Kita di sini bisa masukin nama toko, terus juga deskripsi toko tersebut. Nah, di sini ada dashboard. Nah, ini ada dashboard selaku sebagai customer. Jadi kita customer akan tercatat transaksi dalam mingguannya, terus ada jumlah pengeluaran uang yang udah dilakuin di belanja di UMKM-ku itu dalam seminggu itu habis berapa, ada pembeliannya juga setiap bulan itu berapa. Nanti di sini grafiknya akan muncul untuk pengeluaran-pengeluaran yang udah dilakukan oleh customer itu sendiri. Lalu di sini ada produk. Nah, di sini akan muncul list-list produk yang sudah dibeli oleh customer itu juga. Lalu transaksi nanti juga akan ada info detail transaksinya di sini sebagai yang udah dilakukan oleh transaksi customer itu sendiri. Kita masuk lagi ke halaman utamanya. Kita contohkan sekarang kita ingin menjadi seorang seller ya, kita ingin daftar toko. Contoh nama tokonya kita adalah Putra Jaya Store. Ini nama tokonya dan deskripsi tokonya misalnya toko yang menyediakan produk digital dengan kualitas tinggi dan harga terbaik. Oke, ini deskripsinya, lalu kita daftar. Nah, di sini ada muncul notifikasi peringatan untuk verifikasi diperlukan. Toko Anda berhasil didaftarkan, namun Anda perlu memverifikasi nomor WhatsApp yang Anda masukkan saat pendaftaran untuk mulai menerima notifikasi pesanan. Jadi, setiap seller itu perlu memverifikasi WhatsApp-nya untuk mendaftarkan WhatsApp-nya itu ke sistem dari Twilio, dari UMKM ini sendiri dan untuk dihubungkan ke Twilio agar bisa menerima notifikasi WhatsApp. Makanya sangat penting saat mendaftar tadi itu perlu masukkan nomor yang terdaftar oleh WhatsApp kita. Nah, makanya di sini langsung aja verifikasi. Setelah verifikasi nanti kita akan masuk ke API WhatsApp ya. Masuk ke API WhatsApp. Nah, jadi nanti bisa di sini continue chat. Nanti kalian bisa langsung verifikasi dan kirim aja pesannya itu ke nomornya Twilio dan ininya tuh namanya Join City Rater gitu. Oke, misal kita udah verifikasi. Nah, sekarang udah bukan buka toko lagi tapi jadi dashboard toko. Dan kalau kita klik dashboard ini, nah tampilannya udah beda. Tadi kan kita pengeluaran dan sekarang itu sudah mencatat total transaksi. Jadi kita bisa mantau nih setiap di minggu ini tuh
udah ada berapa transaksi yang terjadi di toko kita dan pendapatannya itu berapa dalam minggu ini, lalu ada pendapatan bulanannya juga. Nah, di sini juga akan nampil grafik produk-produk yang produk A, B, C itu udah laku berapa-berapa aja. Dan ini ada pendapatan bulanan tokonya. Nah, di sini terus juga ada dari menu products. Nah, tentunya kita sebagai yang mempunyai toko, kita bisa menambahkan produk yang ingin kita jual. Kita bisa masukkan gambar. Ini udah secara default ya, pasti akan milih namanya. Gambar, terus nama, harga, stok, dan juga deskripsi. Lalu eh, kita bisa ngedit juga, mengupdate informasi dari tokonya ini sendiri ya. Kita bisa ganti nama toko, bisa ganti deskripsi, seperti itu. Lalu transaksi nanti akan muncul di sini transaksi-transaksi yang yang terjadi di toko kalian masing-masing. Nah, lalu ini kan menunjukkan kalau ini tuh bakalan ada link website sendiri, tapi sebelum itu kita akan nambahkan produknya terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh kita di sini nambahkan produk. Oke, kita di sini misal kita di sini masukkan ya. Oke, masukkan misalnya produk A, harganya berapa, misal 5.000 dan stoknya itu ada 10. Deskripsinya produk terbaik yang ada di toko kami. Kita bisa pilih create. Ini untuk create nanti akan berarti kita akan udah selesai. Kalau create dan create another, kita akan bisa membuat produknya lagi. Misalnya kita ingin nambahkan lagi nih, ada produk lain lagi yang ingin ditambahkan. Kita pilih yang ini. Nah, ini berhasil dibuat. Terus kita di sini juga bisa isi lagi. Kita isi lagi misalnya, oke, salah ini, salah buku buku sekolah dengan harganya berapa, misalnya 25.000 dengan stoknya ada 5. Deskripsinya ada berapa, deskripsinya apa? Oke, kita masukin deskripsinya. Buku terbaik untuk persiapan ujian. Oke, create. Nah, di sini akan muncul produk-produknya. Kita bisa lihat produknya ini. Kita hanya bisa melihat dari sini, bukan untuk update ataupun delete. Sini ini masih loading ya, masih proses. Lalu kita di sini juga bisa update, edit. Jadi kita bisa masukin ubah nama, ubah harga, stok, dan segala macamnya. Kita juga di sini bisa hapus. Jadi kita nggak pengen hapus. Lalu di sini ada bulk action, atau bisa hapus sekaligus semuanya. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika kita udah berhasil ngebuat, maka kita itu udah punya website untuk toko kita tersendiri. Oke, contohnya nih, kita bisa umkm.ku.ramadan/toko. Namanya apa tadi? Misalnya Putra Jaya Store. Nah, ini dia halaman dari website toko kita. Selamat datang di Putra Jaya Store, dan ini adalah deskripsi yang tadi kita buat. Nah, kita bisa menampilkan informasi jumlah transaksi dalam bulan ini, akan ditampilkan pembelinya, ada berapa pembeli dan ada berapa produk yang terjual, itu bisa ditampilkan. Nah, ini dia produk-produknya. Kita bisa lihat detail. Nah, bisa lihat detail ya. Oke, bisa lihat, sorry. Bisa lihat detail.
bisa masukin ke keranjang. Nah, oke, habis itu, nah nanti kalau udah muncul produk yang paling laris di toko kita, itu akan muncul di atasnya nih. Oke, seperti contohnya nih, ada toko yang udah terdaftar. Oke, nggak ada, bukan. Ntar, saya lupa nama tokonya apa. Oke, kita lihat di produk terbaik aja nih, contohnya nih. Nah, ini Min Store. Jadi kita bisa lihat detail ya. Bentar. Nah, kita bisa ini. Berarti toko Min Store. Nah, ini dia muncul kan. Jadi punya halaman website masing-masing. Jadi selamat datang di Min Store dengan deskripsinya adalah toko paling gemoy. Dan tercatat dalam bulan ini tuh ada 2 transaksi, ada 1 pembeli dan 4 produk terjual. Nah, produk terlarisnya dari toko ini tuh, ini dia gambarnya dan informasi itu 3 terjual, dan ini deskripsi dari produk itu sendiri. Kita bisa lihat detail produknya. Terus di scroll ke bawah, ini produk-produknya. Oke, kita bisa di sini login ya. Nah, itu kayak gitu. Ketika kita udah daftar, udah ngebuat toko di UMKM-ku, maka kita bisa punya halaman website kita tersendiri yang dimana itu tidak akan campur oleh toko-toko lain yang udah terdaftar. Makanya emang ini adalah khusus untuk dibuat untuk UMKM agar bisa mempunyai website sendiri tanpa harus ribet pusing ngoding dan segala macamnya. Kita sudah menyediakan fitur-fitur yang menarik. Oke, kita udah mencoba fitur sebagai seller atau penjual. Oke, di sini saya bakalan coba logout ya. Nah, oke, kita akan coba logout. Nah, kita login di sini, login sebagai, oke, saya lupa. Sorry, saya lupa. Kita akan login di sini sebagai admin dulu ya. Login sebagai admin. Nah, ini dia kalau misalnya sebagai admin kita ingin ngintip sedikit fitur dari admin UMKM-ku. Nah, jadi dari fitur admin ini itu bisa ngelihat jumlah transaksi keseluruhan yang terjadi di platform UMKM-ku dalam bulan ini tuh adalah 120.000. Terus ada jumlah user yang terdaftar itu ada 5 dan ada 3 toko yang terdaftar. Nah, ini ada keuntungan bulanannya. Keuntungan bulannya nanti bisa saya akan jelaskan nanti mungkin pas saya mendemonstrasikan fitur untuk sebagai customer atau tutorial sebagai customer, dan ini bulan Desember itu terjadi 120.000. Lalu ini ada produk. Nah, ini produk-produk yang udah terdaftar. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 6. Ada 6 produk yang terdaftar. Nah, stoknya juga bisa terlihat ada sisa 1. Nah, ini dari toko-tokonya juga kelihatan. Kita sebagai admin hanya cuma bisa melihat produk-produknya aja. Oke, habis itu di sini ada store. Ini daftar-daftar store yang udah terdaftar. Nah, di sini sebagai admin kita bisa juga mengupdate store yang terdaftar. Kita membantu untuk update. Kita bisa alihkan kepemilikan. Kita juga bisa ganti nama, ganti deskripsi. Kita bisa menambahkan store. Mau dibikinin untuk siapa.
dan name-nya itu siapa, nama tokonya ya. Di situ user, di sini kita bisa menambahkan user, bisa edit juga. Nah, kita bisa kasih role baru nih, ada role admin, ini ada admin. Oke, nah di sini kita, nah tadi tuh min store ini tuh punya Raihana Yasmin Faiha. Karena saya lupa passwordnya, kita akan update. Jadi, oke, kita akan update. Oke, update sudah berhasil. Nah, sekarang ini udah sekilas fitur-fitur dari admin ketika kita punya role sebagai admin di UMKM-ku. Nah, lalu kita akan sign out. Nah, kita akan ke yasmin@gmail.com, lalu passwordnya itu tadi yasmin123. Oke, ini dia dari daftar ketika ini tuh yang punya toko namanya Minstore tadi. Tokonya ini ya, Minstore. Oke, ini dia. Dengan total transaksi minggu ini tuh ada 2, terus pendapatannya itu 120.000. Nah, dia bisa tahu kalau video Premiere itu, produk video Premiere itu terjual 3, terus ini ada 1 juga. Oke, terus di sini ini ada produk ya. Ini produk. Nah, kita tadi udah melihat, sekarang transaksi. Ini bisa terlihat transaksinya. Transaksi yang dilakukan. Oke. Nah, ini nama pembelinya, ini nama pembeli. Ini nama pembeli. Terus juga payment statusnya itu udah sukses. Oke, sekarang kita bisa demonstrasikan sebagai customer ya. Kita bisa buka di halaman baru. Oke, kita lihat tadi umkm.go. Oke, dan namanya toko Minstore. Oke. Nah, di sini kita apakah kita punya akun atau belum? Semisal kita baru dapat promosi nih, kita dapat link Minstore. Misalnya Minstore ini melakukan promosi dan kita minat untuk beli di websitenya, makanya kita langsung login aja. Misal kita belum punya akun, kita baru tahu nih ada platform UMKM-ku, kita sign up akun, kita masukin sana, terus serta@yahoo.com, nomor WhatsApp ini kita masukin, terus passwordnya. Oke, kita udah daftar. Nah, di sini masih langsung ke ini ya, ke halaman utamanya lagi dari landing page. Kita bisa ke sini aja, Minstore, karena Minstore udah sebagai ini kita home. Nah, balik langsung ke Minstore. Oke, tadi kita sudah registrasi. Sekarang, oke bentar, mic-nya masih nyala ya. Kita udah registrasi. Sekarang kita login pakai akun yang sudah didaftarkan tadi ya. Oke, ternyata salah passwordnya, bentar. Ya, kom. Salah kan? Nah, kita berhasil. Nah, sekarang kita ke toko mie ya. Nah, ini dia. Sekarang udah ada menu untuk
keranjangnya. Ini menu untuk keranjang. Oke, sekarang kita misalnya kita pengen beli Netflix. Oke, jadi bisa. Nah, ini produk berhasil di keranjang, tambahkan ke keranjang dan kita bisa lihat ke keranjang atau lanjut belanja. Ketika kita lihat ke keranjang, akan langsung dialihkan ke keranjang dan produknya kita udah ada di sini. Kita bisa menghapus ketika tidak ingin membelinya, tidak jadi membelinya. Nah, terus kita pengen beli ini juga nih, video Premiere Private. Nah, ketika kita lanjut belanja, akan dialihkan ke tokonya lagi. Kita scroll lagi. Misalnya kita pengen beli juga Telegram Mode. Nah, kita ingin lanjut belanja, terus kita lupa nih, oh pengen beli ini juga. Padahal ini tuh udah ditambahkan ke keranjang. Kita tambahkan lagi. Nah, muncullah seperti ini. Produk sudah dalam keranjang. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Kita akan muncul di sini pembelian secara default itu 111. Nah, ini subtotalnya. Ini ada biaya layanan. Nah, keuntungan dari UMKM-ku adalah dari biaya layanan. Biaya layanan itu adalah 5.000, jadi setiap transaksi akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp5.000. Makanya termasuk biaya yang murah dibandingkan platform-platform e-commerce lainnya yang mencapai puluhan persen. Karena tujuan kita di sini ingin mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Jadi kita tidak ingin mengambil keuntungan yang banyak sehingga UMKM itu merasa kesulitan dengan membayar biaya layanan yang cukup besar. Nah, kita bisa tambahkan misalnya kita ingin beli 3 akun dari video ini. Nah, ini akan secara update akan harganya berubah, lalu ini juga akan berubah. Dan kita ingin beli ini 2. Terus ternyata kita nggak jadi nih, kayaknya nggak jadi deh beli. Kita di sini bisa hapus. Nah, produk berhasil dihapus dari keranjang. Nah, habis itu kita bisa lanjut ke kita di sini bisa. Nah, mungkin kita tadi kan udah tahu ya ada Putra. Nah, di sini dia udah terfilter ya. Masing-masing toko keranjangnya jadi akan berbeda-beda. Nah, di sini lihat kagak ada keranjangnya, kagak ada produknya karena kita tadi masukin produk tuh produk dari main store, jadi nggak bakal gabung. Jadi kita detail, kita masukin di sini, lihat keranjang. Nah, produk di sini tuh cuma ada produk A doang. Tapi sedangkan kalau kita di main store itu kita ada 2 produk. Oke, tadi misalnya kita pengen 2 dan ini pengen 3 ya. Nah, kita langsung ke proses pembayaran. Nah, proses pembayarannya akan dialihkan ke dari Mitrans, payment gateway-nya dari Mitrans. Kita bisa memilih pembayaran yang tersedia. Kita contohnya kita pilih BNI dari virtual account. Nah, kita bisa di sini kita karena masih dalam tahap percobaan, makanya ini pakai tahap sandbox. Kita bisa ada di sini simulator. Lalu nanti kalau udah digunakan secara benar, kita pilih BNI, misalnya kita masukkan kopi. Ini ibaratnya mobile banking, jadi kita udah masuk inquire. Nah, ketahuan nih langsung kalau itu namanya akunnya itu Arya dan pembelian itu 165.000 sekian. Itu sama ya sama ini dengan order ID-nya UMKM sekian-sekian. Kita bayar. Nah, sukses. Kita cek di sini statusnya pembayaran sukses. Nah, ini dia, thank you untuk ordernya dan kita bisa return belanja atau lihat. Nah, kita di sini setelah sebagai oke, bentar kita login lagi ya. @yahoo.com.
Oke, sorry, kita bisa ganti temanya. Nah, ketahuan kita kalau pembelanjaan di sini. Dan ini dari transaksi dari sisi customer dan produk juga ini ketahuan kita beli produk apa aja. Kalau sisi sebagai reseller atau seller, nah ketahuan ini ada beli, dia ngelakuin 2 transaksi dengan kode UMKM ini, beli sekian dan ini sekian, namanya Arya, dan produk kita juga akan update stok-stoknya. Nah, WhatsApp-nya itu seperti apa kita bisa lihat di sini. Eh, WhatsApp-nya kita bisa lihat di sini WhatsApp-nya. Oke. Nah, oke, bentar, sedang mensinkronkan pesan. Nah, ini dia WhatsApp-nya, jam 2 ya, jam 2.13. Nah, jadi halo owner toko Minstore, pesanan baru telah masuk dengan kode transaksi sekian, dengan mohon segera cek nama pembelinya, terus ada email pembeli dan nomor WhatsApp pembeli. Jadi seller bisa langsung menghubungi via WhatsApp ataupun email. Tapi akan lebih baik dihubungkan lewat WhatsApp. Seperti itu. Jadi, dan di sini juga kita memberikan notifikasi jika ada produk yang stoknya ingin hampir habis. Kami ingin memberitahu bahwa nama produknya apa, itu hampir habis. Segera perbarui stok agar pembeli dapat terus membeli produk. Seperti itu. Jadi bisa mendapatkan notifikasi secara real time, kita bisa dapat update, nggak perlu khawatir kalau kita lupa update stok, karena akan selalu dapat notifikasi dari fitur UMKM-ku ini, kita sebagai seller. Nah, oke, nah di sini bisa ketahuan video primer jadi 6, ada yang beli, Netflix-nya itu ada yang beli 2, terus Telegram itu ada yang beli 1. Nah, ini juga nambah, jadi ada 4 transaksi dan ini 265.000. Nah, di sini kan berarti transaksi ini ada 2 ini kan 2 kode karena dia beli 2 barang. Ada 2 kali. Nah, ini tuh mereka 1 kode, berarti terhitung mereka melakukan 2 transaksi. Berarti satu transaksinya itu dikenakan biaya layanan sebesar 5.000. Berarti platform UMKM-ku dapat keuntungan dari Minstore ini sebesar 10.000 karena ada 2 kali transaksi. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa lihat nambah ya. Ada 2 pembeli, 9 produk terjual, dan ada 4 transaksi. Sesuai dengan apa yang data sebenarnya. Kita bisa lihat di sini, misalnya kita logout. Kita sebagai admin. Oke. Nah, ini dia kita bisa lihat keuntungannya 10.000. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih telah menyimak video tutorial kami tentang penggunaan UMKM-ku. Kami berharap penjelasan yang telah kami berikan dapat membantu Anda memahami cara kerja platform ini dan bagaimana fitur-fitur yang kami kembangkan dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi para pelaku UMKM. Dengan UMKM-ku, kami percaya bahwa UMKM dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien, modern, dan siap bersaing di era digital. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Hayati, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, atas bimbingan dan dukungannya selama proses pengembangan proyek ini. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki ruang untuk pengembangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi menyempurnakan platform ini di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Kami harap aplikasi ini dapat menjadi solusi nyata bagi pengelolaan usaha Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam mendukung transformasi digital UMKM Indonesia. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.